Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Clarinda Sevian Angelita, NIM 102200012. Di sini saya akan mempresentasikan mind mapping sosiologi hukum. Yang pertama, definisi sosiologi hukum. Pengertian sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Manfaat dari mempelajari sosiologi hukum yaitu memberikan kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum dan konteks sosial. Objek sosiologi hukum yaitu pembahasan tentang perubahan, mencakup perubahan hukum dan perubahan masyarakat serta hubungan timbal balik di antara keduanya. Ruang lingkup sosiologi hukum. Yang pertama, sampai sejauh mana hukum membentuk pola-pola perilaku, atau sebaliknya, pola-pola perilaku macam apa yang dapat membentuk hukum. Yang kedua, kekuatan-kekuatan apa saja yang dapat membentuk perilaku tersebut. Yang kedua yaitu sejarah perkembangan sosiologi hukum. Latar belakang lahirnya sosiologi hukum. Istilah sosiologi hukum untuk pertama kalinya dipergunakan oleh seorang Italia yang bernama Ancelotti pada tahun 1882. Dari sudut perkembangannya, maka sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli pemikir baik di bidang hukum, ilmu hukum maupun sosiologi. Awal perkembangan sosiologi di Indonesia yaitu telah dimulai dalam waktu yang lama. Pada masa Sri Paduka Mangkunegara IV dari Surakarta, terdapat ajaran Nenggreh yang mengajarkan tentang tata hubungan antara para anggota masyarakat Jawa yang berasal dari golongan-golongan berbeda. Yang ketiga yaitu pendekatan dan aliran yang ada dalam sosiologi hukum. Pendekatan dalam sosiologi hukum itu ada dua, pendekatan hukum sebagai nilai dan pendekatan hukum sebagai institusi. Pendekatan hukum sebagai perwujudan nilai-nilai yaitu mengandung arti bahwa kehadirannya untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Eksistensi dan kemampuan hukum lalu diukur seberapa jauh ia telah mewujudkan keadilan tersebut. Dengan demikian, moral keadilan telah menjadi dasar untuk mensahkan kehadiran dan bekerjanya hukum. Yang kedua, pendekatan hukum sebagai institusi adalah suatu sistem hubungan sosial yang menciptakan keteraturan dengan mendefinisikan dan membagikan peran-peran yang saling berhubungan di dalam institusi. Para pihak dalam institusi menempati dan menjalankan perannya masing-masing sehingga mengetahui apa yang diharapkan orang darinya dan apa yang dapat diharapkan dari orang lain. Selanjutnya, aliran yang mempengaruhi terbentuknya sosiologi hukum yaitu mazhab formalitas, mazhab sejarah dan kebudayaan, dan aliran utilitarianisme. Mazhab formalitas, menurut Austin, hukum adalah perintah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir. Perintah mana yang dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Mazhab sejarah dan kebudayaan ini adalah nyatanya mempunyai pemikiran yang bertentangan dengan mazhab formalisme. Dalam hal ini, mazhab sejarah dan kebudayaan menekankan bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan menelaah kerangka sejarah dan kebudayaan hukum tersebut timbul. Kemudian aliran utilitarianisme, yaitu prinsip aliran ini adalah bahwa masyarakat bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Yang keempat yaitu paradigma dalam sosiologi hukum. Paradigma adalah bentuk mekanisme seseorang dalam memandang terhadap sesuatu yang mempengaruhinya dalam berpikir. Paradigma Aristotelian adalah kerangka berpikir bahwa alam semesta ini adalah sebagai keteraturan atau suatu tertib yang sudah pre-established
bahwa sudah tercipta dan terjadi sejak awal yang bersifat mutlak. Paradigma Galilean disebut saintisme, yaitu paham bahwa seluruh pengetahuan manusia harus diperoleh berdasarkan rasionya sebagaimana yang telah teruji berdasarkan fakta empirik. Kaitannya dengan hukum bahwa sebuah keniscayaan yang dapat diterima rasio. Yang kelima yaitu teori-teori sosiologi hukum. Yang pertama, pendefinisian sosiologi hukum. Teori berasal dari kata teoria dalam bahasa Latin yang berarti perenungan, yang pada gilirannya berasal dari kata thea dalam bahasa Yunani yang berarti cara atau hasil pandang. Cara atau hasil pandang adalah suatu konstruksi di alam ide imajinatif manusia tentang realitas-realitas yang ia jumpai dalam pengalaman hidupnya. Selanjutnya yaitu kajian strukturalisme, adalah pemutusan pada deskripsi keadaan aktual objek melalui penyelidikannya, penyikapan sifat-sifat intrinsiknya yang tidak terikat oleh waktu, dan penetapan hubungan antara fakta atau unsur-unsur sistem tersebut melalui pendidikan. Kemudian struktural fungsional yaitu sangat dipengaruhi oleh pemikiran biologis, yaitu menganggap masyarakat sebagai organisme biologis, yaitu terdiri dari organ-organ yang saling ketergantungan. Ketergantungan tersebut merupakan hasil atau konsekuensi agar organisme tersebut tetap dapat bertahan hidup. Yang keenam yaitu hukum dan solidaritas sosial. Solidaritas sosial adalah suatu keadaan di mana suatu hubungan keadaan antara individu dan atau kelompok yang didasarkan pada faktor perasaan, moral, dan kepercayaan yang dianut bersama diperkuat oleh pengalaman-pengalaman emosional bersama. Kemudian solidaritas sosial dalam perspektif sosiologi dan hukum. Menurut Emil Durkheim, solidaritas sosial adalah kesetiakawanan yang menunjukkan pada satu keadaan hubungan antara individu dan atau kelompok yang didasarkan pada perasaan, moral, dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Durkheim menghubungkan jenis solidaritas pada suatu masyarakat tertentu dengan dominasi dari suatu sistem hukum. Ia menemukan bahwa masyarakat yang memiliki solidaritas mekanis hukum seringkali bersifat represif. Pelaku suatu kejahatan atau perilaku menyimpang akan terkena hukuman, dan hal itu akan membalas kesadaran kolektif yang dilanggar oleh kejahatan itu. Hukuman itu bertindak lebih untuk mempertahankan keutuhan kesadaran. Sebaliknya, dalam masyarakat yang memiliki solidaritas organik, hukum bersifat restitutif. Ia bertujuan bukan untuk menghukum, melainkan untuk memulihkan aktivitas normal dari suatu masyarakat kompleks. Selanjutnya yang ketujuh atau yang terakhir yaitu hukum dan perubahan sosial. Definisi dari konsep perubahan sosial yaitu yang pertama, hukum juga sering diartikan sebagai teks yang tertera di dalam undang-undang sebagai aparat penegak hukum atau polisi, jaksa, dan hakim. Dalam kajian tentang budaya atau legal kultur, terlihat bahwa hukum di situ difungsikan sebagai motor keadilan. Perubahan sosial dalam masyarakat adalah suatu produk dengan berbagai faktor. Dan dalam banyak hal hubungan antara faktor-faktor tersebut selain faktor hukum, ada beberapa mekanisme perubahan lainnya seperti faktor teknologi, ideologi, kompetisi, konflik, ekonomi, dan politik, serta masalah struktural atau struktural strain. Selanjutnya, realitas perubahan sosiologi di Indonesia. Perubahan sosial di Indonesia dimulai dengan reformasi yang membawa perubahan terhadap tatanan kehidupan. Reformasi merupakan suatu proses perbaikan dengan melakukan koreksi terhadap unsur-unsur yang rusak, dengan tetap mempertahankan elemen budaya
dasar yang masih fungsional, tanpa merubah bentuk masyarakat dan budaya secara total dan mendasar. Transformasi adalah perubahan yang sifatnya lebih cepat, total, mendasar, dan menyeluruh, sedangkan deformasi merupakan kerusakan pada keteraturan sosial tersebut. Perubahan yang cepat tersebut harus mampu mempertahankan cultural continuity. Selanjutnya yaitu hukum dan perannya dalam perubahan sosial dalam masyarakat Indonesia. Pada prinsipnya, kaidah-kaidah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat mempunyai peranan penting, terutama dalam perubahan yang dikehendaki atau direncanakan. Dengan perubahan yang direncanakan dan dikehendaki tersebut dimaksudkan sebagai perubahan yang dikehendaki dan direncanakan oleh warga masyarakat yang berperan sebagai pelopor dalam masyarakat yang kompleks, di mana birokrasi memegang peranan penting dalam tindakan sosial. Mau tidak mau harus mempunyai dasar hukum untuk sahnya. Dalam hal ini, maka hukum dapat menjadi alat ampuh untuk mengadakan perubahan sosial walaupun secara tidak langsung. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin masih banyak kekurangan, dan apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.